Persib Bandung benar-benar bikin geger Super League. Dalam laga terbaru, Maung Bandung kembali unjuk taring dan menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tim besar. Mereka adalah ancaman nyata bagi seluruh pesaing. Bahkan Coach Justin sampai angkat tangan. Tim ini sudah paket komplit. Dari skuad bertabur bintang, alur permainan yang begitu rapi, hingga sosok Tom Haye yang levelnya terasa di atas liga. Semuanya menjawab kenapa Persib seperti tak terbendung musim ini. Tapi, apakah dominasi ini benar-benar bakal berlangsung lama? Atau justru ada kejutan besar yang menanti di depan? Sebelum kita kupas semua kehebohan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Apakah Persib memang sedang menuju era kemasan baru? Kita bahas tuntas sekarang. Kemenangan Persib Bandung atas Madura United dengan skor telak 1-4 tidak hanya memanaskan persaingan papan atas, tetapi juga memantik reaksi keras dari pengamat sepak bola nasional, Coach Justin. Pria yang terkenal blak-blakan itu bahkan menyebut bahwa Liga 1 sudah bukan levelnya Tom Haye, komentar yang langsung menjadi sorotan para pecinta sepak bola Indonesia. Justin menilai kualitas gelandang asal Belanda tersebut berada 1-2 tingkat di atas mayoritas pemain di kompetisi domestik. Ketika Tom Haye menyentuh bola, semuanya terlihat mudah. Dia bermain dengan ritme yang tidak bisa diikuti pemain lokal, ujarnya. Pujian itu bukan tanpa alasan. Dalam laga panas di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, magis Tom Haye benar-benar terlihat. Ia mengontrol tempo pertandingan, memutus serangan, membangun alur bola, hingga menyumbang 1 gol yang membuat publik stadion terhenyak. Keberadaannya di lini tengah menjadi faktor yang membuat Persib tampil begitu dominan meski bermain sebagai tim tamu. Kemenangan besar ini juga menjadi respons elegan Persib setelah kekalahan pedih dari Lion City Sailors di ajang ACL 2 pekan lalu. Banyak yang mengira kekalahan tersebut dapat mengganggu mental skuad Pangeran Biru, tetapi nyatanya anak asuh Boyan Hodak justru menunjukkan konsistensi luar biasa dan melampiaskan kekecewaan mereka kepada Madura United. Sorotan tidak hanya tertuju pada Tom Haye, tetapi juga pada keseluruhan performa Persib yang tampil seperti mesin sepak bola. Gol roket Luciano, sundulan barbar hingga ketenangan William Barros menunjukkan bahwa Persib sedang berada pada mode ngamuk seperti yang disebut para bobotoh di media sosial. Laga ini menjadi bukti nyata bahwa Persib bukan hanya juara bertahan, tetapi juga kandidat kuat pemuncak klasemen musim ini. Pertemuan Madura United kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sejak awal sudah diprediksi menjadi salah satu laga paling panas di pekan ke-13 BRI Super League 2025. Atmosfer stadion memanas bahkan sebelum kick-off dimulai. Ribuan supporter Madura memenuhi tribun, berharap kehadiran mereka dapat menjadi energi tambahan bagi Laskar Sapai Kerap. Namun, situasi di lapangan berkata lain. Persib datang dengan mental penuh amarah setelah kekalahan di ACL 2. Sementara jadwal padat memaksa pelatih Boyan Hodak melakukan rotasi dengan memainkan Alfiandra Dewangga sejak menit awal. Sejak peluit pertama, kedua tim lebih banyak bermain berhati-hati. Madura United yang ditangani Carlos Pereira menerapkan strategi menunggu, menumpuk pemain di lini belakang dan berusaha meredam kreativitas Persib. Bahkan pada menit kedua, Lulinha mencoba mengejutkan Persib dengan sepakan keras yang memaksa Teja Paku Alam melakukan penyelamatan penting. Namun gaya bertahan Madura yang begitu rapat menimbulkan masalah besar. Mereka tertekan terlalu dalam. Persib mulai menemukan celah, menguasai lapangan tengah, dan mengatur tempo pertandingan. Kokohnya pertahanan Madura akhirnya runtuh pada menit ke-26 lewat tendangan roket Luciano. Sejak gol itu, tensi laga berubah total. Kerasnya duel lini tengah, teriakan supporter, dan panasnya ritme permainan membuat laga di Pamelingan terasa seperti final dini. Pertandingan ini bukan sekedar 3 poin, tetapi juga pertarungan harga diri antara tim papan bawah yang ingin bangkit dan sang juara bertahan yang datang dengan ambisi besar untuk memantapkan dominasi. Babak pertama laga Madura United kontra Persib Bandung berjalan dengan tensi tinggi namun penuh kehati-hatian. Kedua tim terlihat fokus membaca pola permainan lawan sebelum mengambil risiko. Persib, meski tampil sebagai tim tamu, perlahan mengambil kendali lapangan berkat kualitas lini tengah yang diisi Tom Haye, Mark Locke, dan Eliano Reyders yang disiplin melakukan transisi. Sementara itu, Madura United bertahan cukup rapat, menumpuk pemain di area kotak penalti demi menahan agresivitas Persib.
Madura sempat membuat kejutan pada menit awal ketika Lulinha melepaskan tembakan keras yang mengarah tepat ke gawang. Namun respons cepat Teja Paku Alam membuat skor tetap aman bagi Persib. Setelah itu, Madura lebih memilih menunggu dan mencoba memanfaatkan serangan balik. Tetapi pressing Persib yang rapi membuat mereka sulit keluar dari tekanan. Situasi berubah drastis pada menit ke-26. Bermula dari penguasaan bola di depan kotak penalti, Luciano Coelho melihat celah kecil di antara dua pemain belakang Madura. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan tembakan roket kaki kanan. Bola melesat deras, menukik ke pojok kiri gawang dan membuat Miswa Saputra tak berkutik. Stadion seketika terdiam, sementara pemain Persib merayakan gol dengan penuh energi. Gol tersebut memantik kepercayaan diri Persib. Serangan demi serangan mengalir lebih tajam. Tom Hai mulai mengatur tempo dengan sentuhan-sentuhan elegannya, sementara Sadil Ramdhani dan William Barros terus menekan dari kedua sisi sayap. Hasilnya datang pada menit ke-39. Dari skema sepak pojok, Federico Barba naik lebih tinggi di antara para bek Madura dan menyundul bola dengan kekuatan sempurna. Bola melesat deras, menukik ke pojok kiri gawang, dan membuat Miswar Saputra tak berkutik. Persib unggul 2-0 dan semakin percaya diri. Babak pertama ditutup dengan dominasi penuh Persib, sementara Madura tanpa kesulitan mencari celah. Dua gol ini menjadi sinyal bahwa laga akan semakin berat bagi tuan rumah seiring berjalannya waktu. Memasuki babak kedua, Madura United mencoba mengambil inisiatif permainan. Mereka mulai menggeser garis pertahanan lebih tinggi untuk membuka peluang memperkecil ketertinggalan. Strategi ini membuahkan hasil ketika pada menit ke-69, wasit menunjuk titik putih setelah bola mengenai tangan Julio Cesar di dalam kotak penalti. Balotelli maju sebagai Algojo dan dengan tenang menaklukkan Teja Paku Alam. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 1-2 dan kembali membuka asa bagi tuan rumah. Namun, euforia Madura hanya bertahan 1 menit. Persib langsung merespons lewat skema serangan cepat yang melibatkan Barros, Eliano, dan Klok. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Madura yang masih merayakan gol penalti, William Barros menusuk di antara dua bek lawan dan menerima umpan terobosan matang. Dengan ketenangan luar biasa, ia menaklukkan Miswar lewat sontekan mendatar. Skor berubah menjadi 1-3 dan stadion kembali terdiam. Gol cepat ini menjadi pukulan psikologis besar bagi Madura United. 4 menit berselang, petaka semakin lengkap bagi tuan rumah. Tom Hai, pemain yang mendapat sorotan sejak awal laga, menunjukkan kualitas kelas Eropa. Ia melewati dua pemain Madura dengan gocekan halus, masuk ke kotak penalti lalu melepaskan sepakan datar ke sisi kiri gawang. Miswar terlambat bergerak. Persib unggul 1-4 dan atmosfer stadion berubah muram. Setelah gol tersebut, Persib semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Tom Hai tampil seperti konduktor yang mengatur simfoni permainan, sementara Madura tampak kehabisan bensin dan ide. Drama penalti yang sempat membangkitkan harapan, justru berubah menjadi titik balik yang mematikan. Babak kedua ditutup dengan kemenangan mutlak Persib. Respons cepat, mental kuat, dan kualitas pemain menjadi faktor utama yang membuat Madura United tak mampu berbuat banyak. Momen yang paling ditunggu Bobotoh akhirnya tiba di menit-menit akhir pertandingan. Gol perdana Tom Hai di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Setelah berminggu-minggu menunjukkan kualitas kelas Eropa dalam mengatur ritme dan distribusi bola, sang profesor akhirnya menorehkan namanya di papan skor, dan caranya begitu memukau. Gol itu lahir dari situasi tekanan tinggi di lini tengah. Madura United mencoba naik menyerang demi mengejar ketertinggalan, namun sebuah intercept cerdas dari Mark Klok membuka ruang besar bagi Persib. Bola diteruskan kepada Tom Hai yang berdiri tepat di antara garis tengah dan area sepertiga akhir lawan. Dengan kontrol pertama yang halus, ia memperdaya satu pemain Madura, lalu dengan gocekan pendek melewati satu pemain lagi. Tribun penonton langsung bereaksi, decak kagum bercampur sorakan. Masuk ke kotak penalti, Hai melakukan keputusan cepat. Ia mengeksekusi tembakan datar ke arah kiri gawang. Bola meluncur tanpa bisa dijangkau Miswar Saputra. Gol itu membuat seluruh skuad Persib berlari merayakan bersama sang gelandang yang akhirnya mengunci pertandingan. Gol ini bukan sekedar angka di papan skor. Ini menjadi penegasan kualitas Tom Hai yang sejak awal musim digadang sebagai pemain terbaik Liga 1 versi banyak analis. Coach Justin bahkan menyebut penampilan Hai tidak wajar untuk level kompetisi domestik karena terlalu rapi, terlalu pintar, dan punya visi berbeda kelas. Dengan hadirnya gol perdana ini, rasa percaya diri Tom Hai dipastikan akan semakin meningkat. Bobotoh pun menilai inilah awal dari era dominasi sang profesor di lini tengah Persib.
Gol tersebut mempertegas bahwa Persib kini bukan hanya punya skuad kuat, tetapi juga pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Kemenangan mencolok Persib Bandung di Pamelingan bukan hanya memberi 3 poin berharga, tetapi juga memperkuat status mereka sebagai salah satu tim paling stabil di Indonesia musim ini. Banyak pengamat sepak bola nasional, termasuk Coach Justin, melihat bahwa permainan Persib kini berada pada standar yang tidak dimiliki sebagian besar klub Liga 1. Menurut Justin, komposisi skuad Persib musim ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemain asing berkualitas Eropa dan Latin berpadu dengan pemain lokal yang matang secara teknis, membuat Persib tampil seperti tim yang sudah lebih dulu berproses dibanding para pesaing. Persib ini sudah bukan tim yang hanya mengandalkan fighting spirit, mereka sekarang komplit. Taktik, fisik, kreativitas, semuanya top level, ujar Justin dalam sebuah komentar pasca laga. Penampilan stabil Persib bukan kebetulan. Meskipun baru saja menelan kekalahan mengejutkan di ACL2 dari Lion City Sailors, mereka tidak menunjukkan penurunan mental sedikit pun. Justru di liga domestik, mereka tampil lebih efisien, lebih disiplin, dan lebih menakutkan. Ini membuktikan bahwa mentalitas tim juara masih tertanam kuat di skuad asuhan Boyan Hodak tersebut. Di kancah Asia, meski hasil belum selalu konsisten, pola permainan Persib tetap mendapatkan banyak apresiasi. Tim ini dianggap membawa angin segar bagi persepakbolaan Indonesia karena berani tampil menyerang dan memaksakan tempo cepat dalam setiap laga internasional. Dengan kemenangan besar atas Madura United, Persib kembali memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya sekedar bersaing di papan atas, tetapi benar-benar layak disebut kandidat juara. Konsistensi, kualitas individu pemain, kedalaman skuad, serta racikan taktik Hodak membuat Persib kini menjadi tim yang sangat diperhitungkan, baik di Indonesia maupun di Asia. Di tengah euforia kemenangan besar atas Madura United, Persib Bandung ternyata menyimpan cerita lain yang tidak kalah panas. Konflik internal setelah kekalahan di ACL 2 yang kini mengarah pada potensi perombakan besar di bursa transfer paruh musim. Kekesalan Bojan Hodak terhadap beberapa pemain pengganti saat laga kontra Selangor FC di kancah Asia menjadi titik awal keretakan kecil di tubuh Persib. Hodak secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap sejumlah pemain yang dianggap tidak menunjukkan keseriusan dan dedikasi penuh ketika dipercaya tampil. Pernyataan tersebut tentu tidak muncul begitu saja. Sumber internal bahkan menyebut ada 5 pemain yang masuk daftar merah dan berpotensi besar didepak. Beberapa di antaranya bahkan sudah jarang masuk skuad utama, sementara satu nama dikabarkan membuat Hodak benar-benar kehilangan kesabaran. Nama-nama seperti Ramon Tanque, William Marsilio, hingga Adam Pribek disebut berada dalam situasi tidak aman. Minimnya menit bermain semakin memperkuat spekulasi bahwa Persib akan melakukan reshuffle besar untuk mengembalikan kualitas tim ke level tertinggi, khususnya jika ingin berbicara banyak di kompetisi Asia. Situasi ini semakin memanas ketika rumor kedatangan pemain asing baru muncul di media sosial. Beberapa akun berita sepak bola nasional bahkan menyebut bahwa Persib telah membuka negosiasi dengan gelandang Eropa berlabel Timnas. Lebih menarik lagi, pemain lokal seperti Alfiantra Dewangga juga disebut berpotensi dipinjamkan kembali ke PSIS Semarang. Unggahan sang pemain di Instagram yang memperlihatkan momen kebersamaannya saat masih membela PSIS seolah menjadi sinyal samar terkait masa depannya. Dengan rotasi, konflik internal dan bursa transfer yang mendekat, peserta liga kini menunggu bagaimana langkah besar Persib berikutnya. Bila benar terjadi, paruh musim ini bisa menjadi titik balik perjalanan Persib, entah semakin kuat atau justru penuh tekanan. Kemenangan Persib atas Madura United tidak terjadi dalam ruang kosong. Di waktu yang hampir bersamaan, rival klasik mereka Persija Jakarta mengirimkan alarm keras bagi para pesaing dengan performa impresif di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Macan Kemayoran menang 2-0 atas PISM Yogyakarta dan mencetak rekor penonton terbanyak hingga pekan ke-14 Super League 2025. Lebih dari 56.000 supporter memadati SUGBK. Atmosfer luar biasa tersebut menjadi bukti bahwa Persija sedang memanas dan sangat siap menekan para kandidat juara termasuk Persib dan Borneo FC. Dengan koleksi 29 poin, Persija kini hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen Borneo FC dan 2 poin di atas Persib yang masih menyimpan 2 laga tunda. Kondisi ini membuat papan atas liga semakin padat dan tidak dapat diprediksi. Bagi Persib, kemenangan besar di Pemelingan menjadi momen krusial untuk menjaga jarak dan tidak tertinggal dari rival-rival teratas. Namun tekanan juga semakin besar, sebab Persija menunjukkan konsistensi di laga besar dan mendapatkan dukungan penuh dari The Jackmania. Performa mereka belakangan ini dinilai matang secara taktik dan disiplin dalam bertahan.
Situasi ini memunculkan kembali rivalitas panas antara Persib dan Persija yang selama beberapa musim terakhir meredup. Kini keduanya kembali bersaing ketat di papan atas, baik dari segi hasil, prestasi maupun dukungan supporter. Borneo FC yang sedang memimpin klasmen pun tidak bisa tenang. Kekalahan mereka pekan ini memperkecil jarak dan membuka peluang bagi Persija maupun Persib untuk mendekat. Jika kedua tim ini terus tampil konsisten, Super League musim ini berpotensi menjadi salah satu yang paling dramatis sepanjang sejarah. Pekan-pekan berikutnya akan menjadi panggung perebutan puncak klasemen yang semakin sengit, di mana setiap poin bisa menentukan siapa yang akan menjadi raja Indonesia musim ini.